Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hasti Sofian di channel Dunia Pengetahuan dan Alam. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan atau kayu mali-mali. Sebagaimana yang kita ketahui, tumbuhan di dunia ini Tuhan menciptakan pasti dengan berbagai manfaat yang berguna, bermanfaat itu baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan itu sendiri. Salah satu tumbuhan yang insya Allah bermanfaat bagi manusia, baik dari segi lahiriahnya maupun dari segi batinnya. Batin maksudnya ada ke magis atau ke klinik sedikit lah masalahnya. Itu salah satunya adalah tumbuhan atau kayu mali-mali. Kayu mali-mali itu sendiri ada dua macam, ada yang mali-mali biasa, ada yang kayu mali-mali berduri. Yang kebetulan yang ada di tempat saya kali ini adalah kayu mali-mali berduri. Masyarakat biasanya mengatakan sebagai obat tradisional untuk meringankan rasa pusing di kepala dan lain sebagainya. Itu menurut Warintek 2011, yaitu Divisio spermatophyta, subdivisio Angiospermae, Classis Dicotyledonae, Ordo Rhamnales, familia Reaceae, genus Lea, spesies Lea indica. Kemudian kayu mali-mali ini sendiri memiliki nama-nama lain tiap-tiap daerah, seperti Indiang dari Sunda, Girang dari Jawa Tengah, Girang dari Madura, kemudian ada kayu ajet perempuan itu dari Melayu, kemudian dari Kalimantan dan Makassar, Kalimantan sendiri dan Makassar itu mali-mali, kemudian dari Maluku Puka, berdasarkan keterangan Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Kemudian morfologi tanamannya, tumbuhan mali-mali ini merupakan tumbuhan perdu atau semak-semak. Tingginya 1,5 sampai 3 meter. Batang tumbuhan ini berkayu, bercabang, bentuk bulat dan berwarna hijau. Daun tumbuhan majemuk, anak daunnya lenset, bertangkai pendek, copi daun bergerigi, ujung daun runcing. Pangkal membulat, panjangnya 6 sampai 25 cm. Lebarnya 3 sampai 8 cm, berambut dan berwarna hijau juga. Bunga tumbuhan majemuk, bentuk malai, kelopak bunga telur, panjang 2 sampai 5 cm, kuning putih-putihan, buahnya berbentuk diameter kurang lebih 12 mm, masih muda berwarna hijau dan setelah tua ungu kehitaman dengan biji bentuk segitiga dan berwarna putih kekuningan menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2001. Kandungan kimia yang ada pada tumbuhan atau kayu mali-mali ini, yang pertama itu flavonoid, yaitu kandungan kimia pada tumbuhan daun, akar, dan buah mengandung flavonoida menurut Warintek tahun 2011. Flavonoid ini merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dan sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, kayu, kulit, akar, tepung sari, nektar, bunga, dan biji menurut Markham 2005. Kerangka dasar flavonoid dan sistem penomoran untuk flavonoid. Flavonoid sangat dimungkinkan dalam sejumlah pengobatan tradisional yang substansinya belum diketahui, akan tetapi menunjukkan isi zat aktifnya flavonoid. Flavonoid berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti-alergi, anti-trombolik, vasoprotektif, sebagai penghambat, promoter tumor, dan untuk proteksi pada mukosa, saluran cerna atau gastrik. Efek-efek tersebut berhubungan dengan pengaruh flavonoid pada metabolisme asam arachodonat menurut Evans tahun 2002. Kemudian kandungan kimia yang kedua yaitu tanin, merupakan substan kompleks yang biasanya terjadi sebagai campuran polifenol yang sulit diseparasi karena tidak dapat dikristalkan. Tanin dapat tersebar luas dalam tumbuhan berpembuluh dalam angiospermae, khususnya dalam
jaringan kayu dalam dunia kesehatan, dan ini digunakan sebagai astringen yang mengakibatkan pengurangan bengkak atau edema, radang dan sekresi pada gastrointestinal dan pada abstrasi kulit menurut dari Marta tahun 2001. Kemudian kandungan tumbuhan mali-mali yang ketiga yaitu steroid. Steroid merupakan lemak yang dikarakteristikan mempunyai kerangka karbon yang dihubungkan dengan 4 cincin menurut Anemon 2006. Sebagian besar senyawa steroid dan terpenoid adalah senyawa non-polar. Karena itu dapat dipisahkan dari komponen tumbuhan yang polar dan mengekstraksi dengan menggunakan pelarut seperti benzene atau ether menurut dari Marta atau 2001. Nah, itu klasifikasi atau keterangan tumbuhan atau kayu mali-mali ini secara normal, secara pengetahuan alam biasa. Tapi ada juga manfaat-manfaat lain dari kayu mali-mali ini, khususnya mali-mali berduri, secara batiniahnya, secara kliniknya mungkinlah. Terserah kalau kalian yang bagi yang percaya, mungkin bisa sebagai pengetahuan, bisa ditulis mungkin, atau bisa mungkin nanti dicari. Tapi bagi yang tidak percaya, ya kita masing-masing lah, jangan disalahkan ya, karena kita masing-masing punya pendapat masing-masing. Kalau yang tidak percaya sudah anggap sebagai pengetahuan biasa aja. Nah, khasiat atau manfaat secara gaib istilahnya kayu mali-mali berduri ini, saya mendapatkan dari marketplace di Shopee. Itu ada penjual dari Malaysia, dia mengatakan manfaat secara gaib istilahnya lah, yaitu digunakan sebagai pelindung atau melawan dan menghancurkan perbuatan santau. Santau ini mungkin seperti santet ya mungkin, atau gangguan makhluk halus, sihir, mampu mematahkan atau membalikan ilmu, niat buruk seseorang, atau sihir yang dihantar kepada si pelaku, mengelakkan dari mara bahaya dan kejadian yang tidak diingini. Juga disebut di dalam kitab lama, ianya dijadikan sebagai ikhtiar pagar rumah oleh orang-orang lama, di mana ianya digabungkan dengan ayat-ayat perang dan dipasang pada setiap penjuru rumah, berpotensi dalam mempengaruhi dan meyakinkan serta menjinakkan orang yang bersifat cerewet dan pelemut hati pasangan, majikan, ibu bapak, keluarga, dan orang sekeliling. Penglimun atau halimunan, di mana boleh menyebabkan orang sekeliling tidak perasaan, maksudnya tidak melihat kehadiran kita. Ya, dan siapa saja yang bisa memodorkan kita, insya Allah katanya mereka tidak melihat kepada kita atau yang membawa kayu ini. Jika disimpan di dalam rumah, maka perompak, penyamun, pemaling menjadi kabur dan mengunjungi sekitar kawasan rumah karena gagal mencari pintu atau tingkap, mungkin maksudnya jendela, dan mereka untuk masuk ke rumah yang pemilik kayu ini. Kayu mali, selain itu kayu mali-mali ini juga digunakan untuk melawan dan menghancurkan ilmu sihir, jin, setan, dan iblis, dan digunakan untuk ikhtiar pagar rumah. Nah, demikian ini keterangan dari salah seorang penjual kayu mali-mali, tapi bukan mali-mali berduri ya, kayu mali-mali yang ada di marketplace, kalau nggak salah Shopee. Penjualnya kayaknya orang Malaysia itu, yang ini sebagai referensi untuk kayu mali-mali. Jadi khasiatnya ada yang bisa untuk pengobatan secara lahir ya, ada juga untuk secara batinnya atau gaibnya, itu katanya dari syariat untuk pendinding rumah, dari hal-hal yang jahat lah istilahnya. Ini terserah kepada kalian yang menonton ini, apakah percaya atau enggak, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Demikian pengetahuan yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian ingin kayunya, misalnya ada yang berminat, coba nanti chat saya nanti
komen aja di bawah, di komentar bawah nanti. Misalnya kayunya masih ada, nanti kita bicarakan nanti di chat nanti bagaimana kelanjutannya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa, kalau kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe dulu dan ketuk tanda lonceng untuk menunggu pengetahuan apabila saya nanti ada bikin video-video kembali, bikin video baru istilahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.